Badan Gizi Nasional atau BGN terus mengupayakan program makan bergizi gratis hingga dapat mencapai 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025. Saat ini program makan bergizi gratis telah menjangkau 38,5 juta penerima manfaat. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan telah melaporkan perkembangan program makan bergizi gratis kepada Presiden Prabowo Subianto. Kepala BGN menjelaskan hingga saat ini terdapat 13.514 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di 38 provinsi yang berpotensi untuk melayani 39,5 juta penerima manfaat. Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan 40 juta penerima manfaat akan menerima makan bergizi gratis pada akhir Oktober 2025. BGN juga mengupayakan dapat mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Kita sudah laporkan ada 13.514 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan dan berpotensi melayani 39,5 juta. Dan insya Allah akhir bulan ini mungkin kita sudah akan melayani 40 juta dan hari ini penyerapan makan bergizi sudah mencapai 35,6 triliun, sudah mencakup 50,1%, dan kita kejar terus target sampai akhir tahun, mudah-mudahan 82,9 juta bisa kita layani di akhir tahun. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan realisasi anggaran untuk program prioritas MBG saat ini telah mencapai 35,6 triliun rupiah. Sementara total penyaluran MBG telah mencapai 50,1% dari target keseluruhan. Sekolah di perbatasan Kalimantan Barat menerima bantuan layar interaktif atau Interactive LED Panel dari pemerintah dan diharapkan dapat mempermudah guru dan siswa untuk pembelajaran yang lebih interaktif. Sekolah di perbatasan Indonesia dengan Malaysia, baik di Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, mendapatkan bantuan papan tulis digital secara bertahap. Kepala SD Negeri 16 Kenaman, Sutarti mengungkapkan, proses pembelajaran siswa semakin interaktif dan inklusif dengan bantuan papan tulis digital. Pihaknya yakin dengan dukungan pemerintah, pendidikan digital akan semakin merata hingga ke pedalaman perbatasan. Disampaikan Sutarti perlu pelatihan bagi tenaga pendidik untuk pemanfaatan papan tulis digital sehingga bisa maksimal dipergunakan untuk proses mengajar dan belajar bagi siswa di perbatasan. Memang guru-guru juga sampai saat ini belum bisa memanfaatkan papan ini. Jadi untuk kedepannya kami mengharapkan supaya dari instansi terkait bisalah memberikan pelatihan terutama kepada guru-guru supaya dapat kami selaku guru bisa dapat mengoperasikan papan digital ini dengan sebaik-baiknya. Kepala SD Negeri 16 Kenaman Sutarti menyampaikan, papan tulis digital tidak hanya sekedar alat bantu, tetapi menjadi inovasi baru bagi tenaga pendidik, sehingga bisa menciptakan suasana belajar yang lebih menarik, informatif, dan interaktif. Dari Kabupaten Sanggau, Agus Alfian melaporkan. Kementerian Agama Republik Indonesia selalu berupaya untuk mengakselerasi pendidikan profesi guru atau sertifikasi guru yang diselesaikan di tahun 2025. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Tobib Al-Ashar mengatakan, Kemenak akan terus memperjuangkan sertifikasi guru yang ditargetkan selesai pada tahun 2026. Saat ini Kemenak sedang berupaya untuk akselerasi terhadap pendidikan profesi guru atau sertifikasi guru. Total yang akan menjadi target pada tahun 2026 sekitar 600.000 yang akan diselesaikan di tahun 2026. Kamarudin Amin menambahkan bahwa guru selalu menjadi perhatian pemerintah agar kesejahteraan guru dapat meningkat melalui sertifikasi. Tabib Al-Ashar mengatakan guru agama memiliki peran strategis dalam membentuk karakter bangsa serta menjaga moralitas.
Ia juga menegaskan Kementerian Agama memperlakukan semua guru dengan setara tanpa memandang latar belakang. Kementerian Agama Republik Indonesia berkomitmen menjadikan ICIS Plus bukan sekadar forum ilmiah, melainkan wadah pertemuan gagasan antara tradisi keilmuan Islam dan juga inovasi global. Annual International Conference on Islam, Science and Society atau ICIS Plus 2025 adalah sebuah forum akademik berskala internasional yang mempertemukan para pemikir lintas disiplin untuk membahas masa depan Islam dan peradaban global di tengah disrupsi teknologi dan krisis ekologi. Universitas Islam Internasional Indonesia bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama resmi membuka ICIS Plus dengan menghadirkan 12 pembicara internasional. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamarudin Amin berharap ICIS Plus 2025 melahirkan rekomendasi konkret untuk memperkuat riset, kebijakan pendidikan keagamaan, serta kolaborasi internasional di bidang ekoteologi dan teknologi etis. Bagaimana nilai-nilai Islam bisa kontributif, bisa engage dalam merumuskan solusi persoalan kemanusiaan, kebangsaan, dan juga persoalan-persoalan global. Misalnya bagaimana nilai-nilai Islam bisa berkontribusi terhadap memitigasi perubahan cuaca atau climate change, global warming, dengan mengangkat isu ekoteologi. Jadi bagaimana dengan keyakinan agama kita kemudian berbuat sesuatu, mendatangkan kemaslahatan untuk menjaga alam, menjaga dunia yang kita tempati bersama ini. Kamarudin Amin mengatakan ICIS Plus akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat peradaban Islam dunia yang moderat, ramah, dan berkomitmen terhadap keberlanjutan. Kementerian Kebudayaan menyelenggarakan panggung maestro sebagai ajang apresiasi dan pelestarian budaya oleh para maestro seni tradisional. Panggung maestro ke-9 ini menghadirkan sejumlah maestro seni tradisi dari Bali dan Sumatera Barat. Kementerian Kebudayaan bekerja sama dengan Yayasan Bali Purnati kembali menyelenggarakan panggung maestro ke-9 di Museum Nasional Indonesia Jakarta, Rabu 29 Oktober 2025. Bali menampilkan para maestro gambuh batuan seperti Imade Jimat, Iwayan Bawa, dan Niwayan Sekaryani. Sedangkan dari Sumatera Barat tampil diantaranya Maestro Gondang Baruguang, Asmar, serta Maestro Tari Piryang Suluah dan Tari Piryang Solok, Asnimar. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa mengatakan, panggung maestro menjadi panggung penghargaan bagi para maestro yang mendedikasikan hidup mereka dalam menjaga dan merawat seni tradisi, sehingga budaya bangsa tetap lestari hingga masa kini. Menurut saya program-program seperti ini harus bisa lebih impactful lagi, ditonton lebih banyak orang lagi, dan harus kita harus bisa melestarikan ya. Karena tadi kan bisa kita lihat ada maestro yang umur 83, 81 yang masih semangat walaupun pakai kursi roda, tapi suaranya masih menggelegar, ekspresi mukanya masih luar biasa, lentikan jarinya masih luar biasa. Ya, tujuan utama dari panggung maestro kan itu. Panggung maestro diharapkan bisa meningkatkan apresiasi, menumbuhkan kepedulian dan memantik daya kreatif guna memelihara dan mengembangkan seni tradisional Indonesia. Institut Pariwisata Trisakti menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi atau PPKPT sesuai Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Himatul Aliyah menyatakan bahwa kampus harus menjadi tempat yang aman dan menjadi wadah pembentukan karakter generasi muda. Aliyah menegaskan pentingnya penegakan aturan dan pendidikan karakter di lingkungan kampus untuk mencegah kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Ia juga mendorong pemberian sanksi tegas agar pelaku jera. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 10 Aliyah mengusulkan agar pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP kembali diajarkan untuk memperkuat nilai moral dan karakter generasi muda. Dibuatlah
undang-undang dan juga peraturan menteri turunannya untuk mencegah dari tindak kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Karena memang banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, sudah lebih 2.600 kasus yang tercatat di Kementerian PPA kasus tindak kekerasan, apalagi di lingkungan perguruan tinggi juga sudah di atas 2.000-an ya, kasus-kasusnya terus meningkat setiap tahun, yang artinya kekerasan seksual ini harus menjadi perhatian penting. Wakil Rektor 2 Bidang Umum dan Keuangan Institut Pariwisata Trisakti Nurbaiti menyatakan, sosialisasi PPKPT merupakan hasil kerjasama antara Komisi 10 DPR RI dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi serta LL Dikti Wilayah 3. Nurbaiti menegaskan pentingnya peran seluruh sivitas akademika untuk menciptakan suasana kampus yang aman dan nyaman. Kegiatan ini adalah untuk lebih memperkenalkan kepada sivitas akademika tentunya yang tergabung dalam dosen, tenaga kependidikan dan juga mahasiswa terkait dengan kekerasan agar kampus juga bisa menjadi ruang belajar yang nyaman dan lingkungan ini juga aman sehingga mereka bisa mengikuti proses perkuliahan dengan baik dan tentunya orang tua juga akan merasa aman. Mahasiswa maupun sivitas akademika baik dosen gitu ya, mereka tahu seperti apa sebenarnya kekerasan itu gitu ya. Nah, itu yang tidak boleh terjadi di kampus. Kami juga berharap kampus itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi mahasiswa maupun dosen ya untuk melakukan proses belajar mengajar. Institut Pariwisata Trisakti telah memiliki Satgas PPKPT sejak Desember 2024. Tim ini terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang bertugas menangani keluhan, memberi pendampingan, serta membangun sistem pelaporan yang mudah diakses. Polres Kepulauan Anambas kini lebih baik di bawah kepemimpinan AKBP I Gusti Ngurah Agung Budiana Loka. Setiap Babin Kamtibmas di setiap polsek wajib mendekatkan diri kepada masyarakat untuk mengayomi, mengedukasi masyarakat, serta melindungi masyarakat dalam beraktivitas. Kapolres Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, AKBP I Gusti Ngurah Agung Budiana Loka mengapresiasi Brigadir Ahmad Ahyar yang telah menjadi tauladan bagi masyarakat di wilayah binaannya, yaitu di Polsek Palmatak. Kapolres berharap setiap anggota kepolisian khususnya Polres Kepulauan Anambas bisa mencontoh Brigadir Ahmad Ahyar yang bisa mengayomi, mengedukasi, serta melindungi masyarakat. Sementara itu, Brigadir Ahmad Ahyar mengatakan sebagai seorang Babin Kamtibnas, ia berkomitmen untuk terus memelihara keamanan dan keterlibatan masyarakat di desa binaan dengan mengedepankan pendekatan yang humanis. Dengan kehadiran Babin Kamtibnas di tengah-tengah masyarakat bisa berdampak positif. Karena kami yakin keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab polisi, tapi juga hasil dari kerjasama, kepedulian, dan kebersamaan antara polisi dan seluruh masyarakat. Dengan menjalin silaturahmi yang baik dan semangat gotong royong dan kebersamaan, semoga dapat terwujud lingkungan yang aman, damai, dan harmonis. Kami siap melayani. Brigadir Ahmad Ahyar yakin dengan pendekatan secara humanis bisa menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Mengingat ketertiban dan keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisi, tetapi juga hasil dari kerjasama kepedulian dan kebersamaan antara Polri dan masyarakat. Dari Anambas, Ramadan, TVRI melaporkan.